Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dian Pratiwi dari semester 1 kelas C, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi Ulumul Quran tentang muhkam dan mutasyabih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhri Sidki MAG. Yang pertama, ada pengertian dari muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang dalam bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Secara umum, arti dari kata ini berfokus pada pencegahan. Muhkam juga dapat diartikan sebagai keputusan antara dua hal atau lebih. Lalu ada mutasyabih, berasal dari kata syabah yang berarti dua hal yang saling menyerupai. Dalam konteks ini, mutasyabih merujuk pada sesuatu yang serupa, berarti ada kesamaan antara dua hal tersebut. Lalu ada sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam umumnya dipahami dengan jelas dan kebanyakan para ulama merujuk pada penjelasan dalam ayat dalam surat Hud yang berbunyi, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Hal ini mengacu pada tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran yang teratur, sehingga maknanya mudah dipahami oleh akal pikiran tanpa keraguan. Ayat-ayat muhkam memiliki arti yang jelas dan mudah dimengerti. Contoh dari ayat-ayat muhkam adalah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in, yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah salat dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu selanjutnya ada ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ini juga dapat dijelaskan dalam tiga. Yang pertama, kesamaran pada lafal. Kesamaran pada lafal dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada kesamaran pada lafal mufrad. Kesamaran pada lafal mufrad atau lafal yang berdiri sendiri belum terstruktur dalam kalimat terjadi ketika terdapat lafaz-lafaz yang artinya tidak jelas. Sebagai contoh, ada pada Quran Surat Abasa ayat 31, yaitu wa fakihatan wa abba. Terdapat lafaz ba yang berarti rumput-rumputan, yang bisa dianggap mutasyabih karena jarang digunakan dalam Al-Quran. Lalu yang kedua ada kesamaran pada lafal mufrad yang mushtarak. Kesamaran pada lafal mufrad yang memiliki makna ganda terjadi ketika satu lafaz bisa memiliki lebih dari satu arti. Contohnya ada pada Quran Surat As-Saffat ayat 93 yang berbunyi, faragha 'alaihim darban bil yamin, di mana lafaz hitam bisa berarti tangan kanan atau kekuatan. Kedua arti ini bisa diterima dalam konteks ayat tersebut, sehingga menyebabkan kesamaran. Lalu ada kesamaran pada lafal muraqab. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kalimat tersebut terlalu singkat, terlalu luas, atau struktur kalimat yang kurang teratur. Yang pertama itu ada kesamaran karena kalimat yang terlalu singkat. Salah satu contoh kesamaran karena kalimat yang terlalu singkat terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
Dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kalimat ini sukar dipahami karena sangat singkat dan tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang konteks pernikahan dengan anak yatim. Untuk memperjelas maksudnya, kalimat ini bisa dipahami dengan baik ditambahkan penjelasan, misalnya, jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak istrinya yang yatim, maka harus dijaga status dan hartanya sebagai anak yatim, maka lebih baik menikahi wanita lain yang tidak yatim. Lalu selanjutnya ada kesamaran karena kalimat yang terlalu luas. Sebagai contoh pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazru'ukum fi laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir, yang artinya tidak ada sesuatu apapun sepertinya. Kalimat ini bisa menimbulkan kesamaran karena penggunaan huruf kaf dalam kalimat kamislihi yang mengarah pada pemahaman yang luas, yaitu bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Penafsiran ini bisa beragam, sehingga sulit untuk mendapatkan makna yang pasti tanpa penjelasan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada kesamaran karena susunan kalimat yang tidak tertib. Ada pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Terdapat kalimat yang dapat membingungkan jika tidak disusun dengan baik, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, yang artinya, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran yang dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus. Susunan kalimat ini dapat diperjelas dengan menata ulang kata-kata tersebut, seperti misalnya, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab sebagai bimbingan yang lurus dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Dengan penataan ulang, makna kalimat ini menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada kesamaran pada makna ayat. Kesamaran juga dapat muncul karena makna dari suatu lafaz tidak dapat dijangkau atau dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Lalu selanjutnya ada kesamaran pada lafal dan makna ayat. Kesamaran juga dapat terjadi pada ayat yang memiliki kesamaran baik pada lafal maupun maknanya. Sebagai contoh, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tu buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung kesamaran karena kalimatnya yang terlalu ringkas dan maknanya yang tidak langsung jelas. Selain itu, konteks kebiasaan Arab tentang kebijakan masuk rumah yang tidak mudah dipahami oleh orang luar, kebiasaan mereka juga menambahkan kesamaran. Untuk memudahkan pemahaman, bisa ditambahkan penjelasan seperti jika kalian sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umroh. Yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran
terletak pada kejelasan dan kemudahan pemahaman maknanya. Ayat muhkam adalah ayat yang memiliki makna yang jelas, tegas, dan mudah dipahami, serta mengandung hukum yang wajib diyakini dan diamalkan. Sementara itu, mutasyabih mengandung kesamaran baik pada lafaz maupun maknanya, yang seringkali memerlukan penafsiran lebih lanjut dan hanya bisa dipahami secara sempurna oleh Allah. Ayat-ayat ini bisa mencakup fenomena gaib atau hal-hal yang sulit dipahami oleh akal manusia, seperti sifat-sifat Allah dan hari kiamat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.